Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman YouTuber pemula, baik yang sudah punya channel maupun yang belum punya channel. Karena kita ada di salah satu video ini kita share di grup YouTuber pemula, tetapi yang isinya itu ada yang sudah punya channel, ada yang sudah mulai upload video, ada yang masih bingung gitu loh, pengen gabung tetapi sudah di dalamnya tidak tahu apa yang mau dilakukan gitu. Jadi dari nol, dari sebelum punya channel. Jadi langkah yang bisa diambil kalau memang ingin punya YouTube, ya bisa lah. Sekarang ini anak-anak bocil-bocil itu sudah sangat pinter ya, bikin channel YouTube itu. Nah, YouTube itu banyak tahu fungsinya. Di salah satunya untuk dokumentasi misalnya, sekedar untuk dokumentasi tidak masalah. Kegiatan keluarga ini untuk didokumentasi dimasukkan YouTube gitu. Artinya tidak menghitung atau tidak akan berorientasi pada profit, tidak akan berorientasi pada penghasilan di dalam memiliki channel YouTube menjadi content creator itu tidak berorientasi pada penghasilan, maka channel YouTube yang dimiliki sebatas ya. Ini perilaku YouTuber ya, perilaku konten kreator, sebatas untuk menyimpan dokumentasi. Apakah dokumentasi keluarga, apakah dokumentasi kantor, itu tidak masalah, tidak masalah. Tetapi apabila teman-teman sekalian nanti akan berkembang terus kemudian mau memulai menjadi konten kreator yang produktif secara ekonomis yang supaya kegiatannya itu menghasilkan uang, begitu loh ya. Itu bisa. Jadi dari awalnya memang perilaku YouTuber itu pada awalnya kebanyakan bikin channel YouTube hanya sebatas untuk ya pokoknya menyalurkan kesenangan. Ada apa di video kemudian diupload, ada apa di video diupload begitu. Sehingga kontennya itu isinya Masya Allah ya, campur-campur gitu. Ada yang main sepak bola, ada yang main perahu, ada yang kemudian masak, ada yang kemudian dakwah, ceramah, ada yang kemudian mancing, ada yang belanja diupload, semua diupload. Itu kebanyakan konten kreator atau YouTuber pemula yang memang belum berorientasi profit ya. Tapi nanti akhirnya berkembang. Ketika sudah mengupload segala macam sesuatu ya, campur baris berbaris diupload, kegiatan Agustusan diupload, makan sate diupload gitu, motong kambing diupload. Semua diupload gitu ya, diupload. Nah, nanti ketika sudah memiliki orientasi profit ya. Memiliki orientasi profit itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Bagi Anda yang belum punya channel YouTube, yang nonton video ini, kalau ingin memulai start menjadi konten kreator yang produktif secara ekonomis, ya, beberapa hal harus diperhatikan. Yang pertama, dari awal, kalau ingin nanti channelnya berkembang dengan baik, dari awal konsistenlah mengupload video yang satu tema. Misalkan temanya masak, ya sudah dari awal itu bikin konten masak terus. Ya meskipun belum bisa aktif continue sehari upload satu atau sehari upload 2 hari upload satu, 2 hari sekali, belum bisa sekonsisten itu tidak masalah. Yang penting kita amankan konten channel itu ya, konten channel itu sebagai konten yang konsisten secara tema itu ya. Jadi kalau ingin berorientasi seperti itu, sehingga nanti channel itu akan memungkinkan berkembang. Kalau memang kontennya mancing ya dari awal uploadlah video yang berkaitan dengan pancing memancing. Pariwisata juga upload video tentang pariwisata. Hewan-hewan misalkan upload tentang hewan-hewan saja. Nah, bagi kita yang sudah kadung punya channel dan channelnya itu sudah isinya macam-macam gitu ya. Pilihannya dua, bikin channel baru ya dengan isi yang konsisten satu tema gitu, atau tema yang sudah campur-campur itu tadi
di restart, maksudnya di restart itu diawali lagi dari awal. Nah, tapi pilihan yang kedua ini, misalkan konten yang sudah kadung campur-campur, terus kemudian kita timbul konsistensi, ingin meneguhkan, ingin konsisten di satu tema misalkan, padahal temanya sudah kadung campur-campur gitu. Itu nggak masalah, cuman nanti akan berimplikasi pada algoritma YouTube. Itu nanti akan berbeda dengan konten yang dari awal sudah istiqomah, sudah konsisten dengan satu tema. Jadi itu ya. Jadi mengawali bikin YouTube yang mengharapkan profit atau mengharapkan pendapatan dari YouTube itu, maka hal pertama yang harus kita perhatikan adalah konsistensi isi konten, konsistensi tema video yang kita upload dalam channel itu ya, dalam channel itu. Kalau kita punya hobi banyak, misalkan hobi beternak, hobi musik, hobi masak, ya sebaiknya memang bikin channel yang ya tiga tema itu. Jadi bikin channel 3, satu khusus masak, satu khusus mancing, satu khusus beternak, misalnya seperti itu. Nah itu ya, satu harus konsisten dengan satu tema. Yang kedua, channel yang kita punya itu kita sering-sering nonton konten besar, channel besar yang setema. Misalkan kita punya tiga channel nih, channel masak, channel beternak, kemudian channel mancing atau teknologi, misalkan mancing ya, mancing, ternak, masak. Nah, masing-masing channel ini nanti supaya channel kita terpromosikan ya, terakomodir oleh algoritma YouTube ya, agar tersebar di beranda orang-orang yang suka masak, misalkan masak, maka perilaku kita harus sering-sering menonton channel besar yang isinya masak-masak, channel besar tentang masak-masak. Kenapa? Karena channel besar itu sudah punya subscriber atau pelanggan yang sangat banyak, punya penonton yang sangat banyak. Anda lihat aja, sekali upload itu dia ditonton berapa kali. Nah, nanti kalau kita nontonnya syaratnya harus full durasi. Jangan sampai hanya 1 menit, 2 menit lalu atau di skip. Itu akan berperilaku langsung pada channel kita yang kita pakai nonton itu. Kalau kita nontonnya full durasi, maka algoritma YouTube menilai channel kita ini yang kita pakai nonton itu adalah channel yang serius, sehingga akan mudah dipromosikan, dimasukkan ke beranda-beranda, tidak saja berandanya channel yang kita tonton, tetapi ke beranda semua penontonnya channel yang kita tonton. Ini catatan besar. Ini hal yang sangat sering tidak mendapatkan perhatian dari para YouTuber. Jadi menonton YouTube itu, menonton channelnya orang itu akan berimplikasi pada gitu ya, pada channel kita terakomodir, dipromosikan atau disebar ke beranda channel tersebut, dan juga ke beranda channel-channel yang menonton channel tersebut. Nah, ini luar biasa, ini satu rahasia yang harus mendapat perhatian. Jadi kalau misalkan kita hobi masak atau kita hobi mancing ya, hobi rekreasi ya, hobi kita salurkan terus, kita bikin video terus ya, seremeh apapun video jangan dibuang ya, meskipun video itu menurut Anda ini video gagal misalkan, justru di situ letak keunikannya. Video yang gagal itu ada keunikan tersendiri, kasih narasi yang jujur. Maaf saudara-saudara, ini ternyata saya gagal mengambil ini dan ini. Itu akan menjadi keunikan tersendiri. Satu ya, yang jelas ketika kita menonton video yang senada, maka channel kita akan dimasukkan ke beranda orang-orang para penonton channel yang senada tersebut, sehingga besar kemungkinan channel kita itu ditonton oleh banyak orang juga. Sering menonton channel besar yang senada dengan konten kita, maka akan sangat memungkinkan konten kita itu ditonton oleh banyak orang, karena penontonnya adalah penonton yang punya respect terhadap konten atau terhadap tema konten yang kita punya.
Ini ya, jadi untuk sementara ketika belum punya channel YouTube, bikin. Minta tolong bocil-bocil di sekitar kita, pinter-pinter sudah bikin ya. Harus ada email, dibikinkan email. Terus langkah kedua, perhatikan konsistensi di dalam mengupload video. Tema ya, masak terus sudah. Masak terus. Terus langkah ketiga adalah sering tonton channel Senada full durasi saya ulang. Karena kita sering ya lihat itu hanya sekilas. Itu implikasi atau efeknya ke channel kita akan sangat kecil. Mudah-mudahan menjadi masukan yang berharga dan kita bisa mengawali dari saat ini ya, konsisten di dalam tema konten, dan kita menonton channel besar ya, yang subscribe-nya sudah banyak, yang pelanggannya banyak, dan juga channel-channel sesama channel pemula di subscribe. Nanti akan tersubscribe balik sesama pemula. Ini akan menghasilkan atau mendatangkan kekuatan yang luar biasa. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.